Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadat Rasulullah Sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu wa zurriyyatihi bismillahirrahmanirrahim mursalin wa likulli minhu sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsanin min al awliya siddiqin wa syuhada wa salihin wa la'imatil mujtahidin wa lam salabi Abdullah bin Salim al-Abdas wa Muhammad Rabbi Ahmad masyhur muta'ahad Sayyidina al-Manqud bil alam Sayyidul Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segab Rabbi Mahzun al-Abdas wa Rabbi Ali Segab wa ikhwani nusul wa kullu majma'in anallahu هم يولد رجال بالجنة وانفعنا بإسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم من دار في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الأرواح أن الله يدعو الشر المغفر وإلى حد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقبنا بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر ini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada kesempatan malam ini yaitu kepada episode yang ke-8, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan yang mulia dalam keadaan sehat afiah dan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin. Mari kita niat terlebih dahulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki billahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik, melanjutkan daripada sunnah-sunnah puasa dan sunnah puasa Ramadan yang sudah diteruskan, yang sudah diterangkan minggu yang lalu ya minggu yang lalu. Ingat pengajian malam-malam yang lalu dari pertama saya ingatkan lagi pembahasannya, yaitu sunnah puasa pertama yaitu ta'jilul fitri, mensegerakan buka. Yang kedua as-sahur, yaitu sahur. Yang ketiga takhirus sahur. Yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Kemudian al-fitru ala rutab. Yang keempat berbuka dengan kurma muda witir, dengan witir. 5 al-ityanu bidu'a al-iftiran, yaitu mendatangkan doa-doa buka puasa. Yang keenam
taftirus shaim, memberi makan kepada orang yang puasa. Yang ketujuh, al-iktisalu minal janabah qabla al-fajr, mandi daripada janabah, mandi wajib, mandi janabah sebelum datang fajar. Yang kedelapan, al-iktisal kulla laylah min layali Ramadan, yaitu setiap malam daripada bulan Ramadan ba'dal maghrib, sebelum maghrib. Yang ke-11, al-muhafadhah al-tarawih min awwali laylah ila akhiri laylah, menjaga, memelihara daripada sholat tarawih dari malam pertama hingga malam terakhir. Yang ke-10, ta'akkudul muhafadhah ala sholatil witr, memelihara atau menjaga daripada sholat witir. Min tilawatil Qur'an bitadabbur, memperbanyak daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang ke-12, al-iksaru minas sunan, memperbanyak daripada sunnah-sunnah, baik itu sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemudian yang ke-13, al-iksar minal a'malis sholihah, memperbanyak daripada amal-amal soleh seperti sedekah, silaturahim, menghadiri majlis-majlis ilmu. Yang ke-14, al-ijtihad wa taharra lailatul qadar, yaitu bersungguh-sungguh terutama di 10 terakhir dari bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Yang ke-15, nah ini yang kita akan terangkan ya, keterangan yang sebelumnya silakan lihat episode yang sebelumnya. Kejelasan yang sudah dijelaskan. Baik, yang ke-15. Taharul iftar alal halal, yaitu mencari buka puasa dengan barang yang halal. Baik yang kita minum, yang kita makan, maka harus cari yang halal. Kama qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an fi Hidayatis Siddiq, di dalam kitab beliau mengatakan, waftir alal halal ya talibal kamal, berbukalah dengan yang halal wahai penuntut kesempurnaan. Dan memang ini suatu yang halal, memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan barang yang halal. Diharamkan kita oleh Allah taala, dilarang oleh Allah taala memakan sesuatu barang yang haram. Baik. Barang yang haram ini emang asalnya haram, seperti anjing, babi, minuman keras dan sebagainya. Ada barang ini halal tapi menjadi haram lantaran uangnya dari uang yang haram. Kita makan roti ini halal. Makan nasi, barang ini halal. Kita minum cendol, bajigur dan sebagainya. Barang-barang yang halal ini baik makanan dan minuman, tapi uangnya uang yang haram, maka makanan yang kita konsumsi menjadi haram. Jadi jangan salah paham. Bukan barang yang haram itu yang sudah dalam Al-Quran kita tahu, anjing, babi dan sebagainya. Tapi juga harta yang boleh didapat dengan cara yang batil. Ya, Allah haramkan juga kita memakan barang tersebut, walaupun barang tersebut itu halal. Nasi goreng halal, tapi kita beli nasi goreng itu atau barang-barang yang kita beli yang kita jadikan nasi goreng itu, baik itu sayur juga kita buat di rumah atau kita beli, tapi uangnya dari yang haram, yang dia dapat dari haram, maka otomatis masuk ke barang kita, masuk ke mulut kita menjadi haram. Ya. Ya. Apa bahayanya? Bahayanya barang yang haram luar biasa. Kelihatannya bagus, tapi tetap aja yang kita konsumsi barang yang haram, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, ya, man akalal haram asad jawarihu sya'aman aba. Nabi juga mengatakan, siapa memakan barang yang haram, maka seluruh anggota badannya
berbuat maksiat kepada Allah. Sya'a man aba, mau ke tidak mau. Arti mau nggak mau tuh kalau Betawi itu udah paksaan. Ya, kalau kita suka ngomong mau nggak mau lo makan tuh, mau nggak mau lo tulis tuh. Artinya apa? Paksaan. Mau lo nggak mau harus. Artinya apa? Setiap orang memakan barang yang haram, mau nggak mau udah pasti haram kepada Allah Ta'ala, berbuat maksiat kepada Allah, makan yang haram, baik itu makanan yang jenisnya makanan haram atau hasil uangnya dari uang yang haram, dimakan, masuk ke perutnya, diolah jadi darah, darahnya menuju mengalir ke seluruh tubuhnya, maka seluruh tubuhnya akan berbuat haram. Jadi jangan bingung orang yang doyan makanan haram, perbuatannya udah perbuatan yang haram. Kemudian dalam hadis yang lain, cukup sebenarnya satu hadis kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala, jauhkan barang-barang yang haram. Apalagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, kullu nabatin, ya, kullu lahmin nabata min sesuatu, ya, min lahmin, ya, dari daging, ya, lupa tuh, kullu lahmin, dari setiap daging, nabata, yang dia tumbuh, ya, yang dari tumbuh dari barang haram, ya, maka fannaru aulabih, ya, maka, ya, neraka pantas buat dia, ya, kullu lahmin nabatat, ya, setiap daging yang tumbuh, ya, min sukhtin, dari barang yang dimurkai Allah. Daging yang tumbuh di hadapan kita nih, ya, ana ulang lagi, kullu lahmin nabatat min sukhtin, setiap daripada daging kita yang tumbuh, daging kita tumbuh berkembang kita, artinya nih kita hidup semakin besar dari barang yang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih pantas buat dia. Kayaknya jaga anak bini kita, jangan tumbuh kembangnya dia dari barang yang haram. Tanggung memberikan anak istrinya dari barang-barang yang haram. Nanti neraka dia bakal seret suaminya ke dalam neraka jahanam. Barang-barang yang haram dimakan. Makanya ngaji, jadi kita tahu mana yang haram, mana yang enggak. Karena banyak orang anggap riba enggak haram. Banyak yang anggap bunga bank tidak haram, rentenir tidak haram, nipu tidak haram. Karena tidak pengetahuan dalam agama, kolusi enggak haram, nimbun barang haram. Bedain kalau Anda punya motor antik. Motor antik Anda, ya, yang Anda jual ini dulu Anda beli 1 juta. Udah mahal itu. Ya, bahkan yang Anda dengar dulu harga motor masih 200.000 sampai 70 tahun 70-an. Kemudian setelah sekarang Anda jual 100 juta boleh, 50 juta boleh. Orang barang Anda satu. Keduanya lagi, barang ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Dan andai kata Anda jual tinggi, tidak merugikan masyarakat, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, ya. Bedain. Kalau menimbun barang seperti masker dan sebagainya, kemudian dijual harga melebihi daripada yang ada, itu baru, karena pada saat itu masyarakat membutuhkan, ya. Biasanya masker 2.000 dijual sampai 10. Itu, wah, Allah murka karena barang itu sangat dibutuhkan, apalagi ditimbun. Nabi paling marah, dia menimbun barang. Tidak menimbun barang aja kita jual melebihi harga yang semestinya. Karena apa? Karena nyari momen pada saat orang membutuhkan. Jangan, Islam nggak ngajarin begitu. Kalau bisa lebih murah. Ini kan kita udah kebiasaan, seketika orang butuh apalagi langka, main gila-gilaan jualnya, haram. Ya, bedain kalau kita punya barang yang enggak orang butuhkan. Kita punya nih kayak sekarang apaan nih? Yang saya udah contohkan tadi, kita punya sepatu. Sepatu kita mau jual 200 juta, enggak ada yang enggak apa-apa. Cuma enggak ada yang beli. Ya, kagak ada yang beli. Andai kata kita mau jual 200 juta enggak apa-apa. Kenapa? Orang beli enggak jadi untung, enggak dibeli enggak jadi apa-apa. Bedakan dengan sesuatu yang jadi kemanfaatan buat orang lain. Disusah-susahin dan sebagainya. Hati-hati. Ya, masuk ke perut kita, ya, kolusi, korupsi, nipu, ngomongnya kesekian dijual pakai nama Allah. Wallahi Anda beli segini padahal bohong. Bawa nama Allah Ta'ala. Hati-hati, bener aja jangan suka bawa nama Allah Ta'ala. Apalagi barang yang haram, ya, jual beli transaksi yang haram. Hati-hati tuh.
ya malak-malak dan sebagainya, sama mau malak di jalanan kayak keluarnya dia dengan bawa kekuasaannya, haram. Jangan ya, ini kita banyak maksiat, perbuatan yang nggak baik karena kebanyakan barang yang haram masuk ke perut kita. Karena sesuatu yang haram nggak akan bertemu dengan sesuatu kebaikan. Makanya kalau menjadi orang baik, bersihin dulu dari barang-barang yang haram. Ya, nggak bisa. Makanya orang nggak doyan majelis-majelis taklim itu kebanyakan makan yang haram. Bukannya aneh ketus dan sebagainya, tapi ini kejujuran yang ada. Ya, kan barang yang haram, maka dia akan dekat dengan kebaikan. Sesuatu yang udah nggak baik, nggak bakal dekat dengan kebaikan. Ya, udah ngepas aja. Makanya belajar ilmu agama. Ya, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, siapa yang berjalan menuju kepada ilmu, dicari ilmu, diduduk di majelis taklim, dicari ilmu agama, yasarallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia menuju jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dimudahkan jalannya ke surga adalah orang yang benar-benar cari perjalanan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu tuh makanya bilang cari ilmu, bukan megang YouTube, bukan online dan sebagainya, tidak, tapi duduk di majelis ilmu. Ini keadaan yang darurat. Ane selalu bilang, kalau sudah tidak darurat, datengin majelis ilmu. Kalau kalian cuma duduk doang, lihat internet untuk mengaji ilmu, nggak ada berkahnya. Hadiri, datang. Karena man yaltamis, tahu kalau yaltamis itu berjalan di suatu perjalanan. Paham tuh, berjalan di satu perjalanan. Seperti Nabi Musa, para nabi-nabi berjalan cari ilmu sampai ketemu Allah Hidir. Para ulama-ulama ke negara, dari negara ke negara. Kita enak nggak pakai dari negara ke negara, antara kampung. Cuma antara kampung doang berapa kilometer. Berjalan, itulah yang Allah mudahkan dia menuju surga Allah Ta'ala. Mohon maaf kalau cuma duduk doang streaming terus menerus, sama nggak Allah mudahkan kita menuju surga. Begitu instan kita dapat ilmu. Jangan duduk ya di majelis ilmu nanti pada saatnya. Ya, kenapa? Kalau kalian sudah memegang ilmu agama, walaupun amal kalian nggak begitu banyak, itu jauh lebih berguna, lebih bermanfaat daripada banyak amal, tapi tidak pakai ilmu. Sesuai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli. Sesungguhnya amal perbuatan yang sedikit, amal kita sedikit, cuma yang wajib aja. Yang wajib aja, nggak banyak, kita nggak ngerjain ini, yang wajib aja. Sesungguhnya amal perbuatan yang sedikit akan jauh lebih bermanfaat daripada, ya tentu dengan ilmu, daripada amal perbuatan yang banyak tanpa ilmu, dengan kebodohan. Jadi kalian setelah belajar ilmu agama, belajar duduk di majelis taklim, walaupun sedikit kalian beramal, jauh lebih baik. Ya, karena dengan ilmu daripada banyak amal tapi tanpa ilmu. Itulah keterangannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ke-17, tarkul lakwi wal musyatamah. Ya, maaf, yang ke-16. Yang ke-16 yaitu daripada sunnah puasa atau si'ah alal iyal, meluaskan uang belanja kita kepada keluarga di bulan puasa. Ya, jadi di bulan puasa ini diluaskan ya kepada kebutuhan keluarga. 17. Yang 17 yaitu tarkul lakwi wal musyatamah. Meninggalkan senda gurau. Apalagi yang haram di bulan puasa. Gibah, hasad, dengki, ngomongin orang, ngumpul-ngumpul ngomongin orang. Ya, ini lakwi. Dalam bahasa Arab lakwi ini yang lalai. Maaf. Main game, nungguin waktu buka, main catur, main remi, main kerambol. Ya, suatu yang cara yang hak. Ya, kalau Anda lakukan ini, ya kalian makruh, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya sunnahnya tinggalkan sesuatu yang melalaikan. Wal musyatamah, apalagi mencaci maki. Mencaci maki bukan harus dengan mulut, banyak orang mencaci maki lewat sindiran atau lewat tulisan. Ya, karena zaman keren sekarang pakai WA, pakai Facebook dan sebagainya, media sosial, ya mencaci maki. Fa inna syatamatun ahadun
Satamatun ahadun fatayadzakaru ya bigalbihi annahu shaim ya. Misalnya ada orang ya, fa inna satamatun, sesungguhnya ya, jika maaf ya, ini masalahnya kecil banget. Fa in satamahu ya ahadun, fa in satamahu ahadun, apabila seseorang mencacimu ya, maki-maki, mencaci maki, fa yatadzakkaru bigalbihi, maka ya ingatkan tuh hatinya annahu shaim ya, bahwasanya puasa. Artinya kalau kita ada yang caci maki, ada orang ngomong gitu begini, ingetin hati kita, ana shaim ya, ingetin diri kita, kita lagi puasa ya, kita ingetin kita lagi puasa. Jadi apa? Supaya kita jadi nggak ngebales. Emang orang puasa godaannya banyak. Jadi kalau kita lagi puasa, ada orang yang ngomong macam-macam sama kita jangan marah, kita jangan balikin. Ingat kita lagi puasa, setan bakal goda kita supaya hilang pahala puasanya. Ya, setan akan ngungkit-ngungkit kita, iblis laknatullah akan ngungkit-ngungkit kita supaya kita mengungkapkan puasa kita. Ada satu orang berpuasa puluhan tahun, belasan tahun, istrinya nggak pernah tahu. Ya, kalau dia belajar dari toko, dari belanja dari tokonya dia jalan, ya. Dia ngaku sama istrinya nanti buka makannya di warung dia bukan buka. Pokoknya selama itu dia hidup, istrinya aja yang di rumah nggak tahu kalau dia puasa. Tentu puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib seperti Ramadan semua tahu ya. Tapi kalau puasa sunnah belum tentu istri kita tahu. Nah, untuk bisa menjaga rahasia ini begitu pintarnya istrinya tidak tahu. Setan nggak suka nih. Nggak mau ini orang bisa menjaga rahasianya. Maka satu hari setan menyamar dia sebagai orang tua ya, orang ini yang biasa pulang pergi lewat jalan ini sama orang tua ini dialingin nih, padahal dia setan, dialangin. Film Mr. Bean gitu yang mau turun tangga dijagain sama nenek-nenek gitu, kakek-kakek. Dia mau lewat susah. Lalu dia ya ini nenek-nenek gitu. Ada kan besok begitu lagi ditegur tuh dicolek, maaf kayak kelamaan kayak begini. Apa tuh kakek, saya lagi puasa, maafin ya, lu doang kayak itu belum diungkap tuh, belum dosa, belum gugur, cuma di hatinya ya ini kakek puasa pakai ngomong, gue yang puasa belasan tahun bini gue nggak tahu, gue nggak nyusahin orang amat. Tuh, ya, setan pelan-pelan bermain. Akhirnya sang anak muda ini kebegelan orang. Ya, jadi hati-hati jangan sampai pahala puasa kita hilang. Kenapa? Ya, merusak puasa kita. Tapi, nah, ada kenapian. Yundabu an yaqula dzalik bilisanih. Disunahkan ya, seseorang itu mengatakan dengan lisannya boleh, saya lagi puasa. Lah tadi kan nggak boleh di hati, kalau jadi nanti riya banget, nggak kuat bahaya. Biasanya masih suka masuk ya. Nah, jadi ya maaf sinyal terganggu karena tidak pakai wifi. Jadi mohon maaf ya, belum pasang wifi karena masih butuh kepada yang hal-hal yang lain. Kalau ada mau nyumbang wifi nggak apa-apa ya. Ya, kalau ada yang mau nyumbang wifi silakan. Tapi aneh jujur, aneh belum masang wifi karena masih membangun. Ya, apalagi sekarang guru-guru kagak ada masukannya. Ya, makanya buat perhatian pengurus-pengurus masjid ya, kasih tahu yang udah bikin jadwal Jumat dan sebagainya biar bijak. Duit masjid kan biasanya ada kasnya dan sebagainya. Itu yang udah ada undangan-undangan juga maulid takbir akbar, jangan dilupakan ya, kasih haknya. Saya begitu masalahnya, saya bikin acara aja guru-guru yang sudah kita undang padahal tetap pelaksanaan ada, nggak hadir tetap kita bawakan duitnya. Jangan hilang pahala kita, jangan hilang pahala kita yang kita niatkan. Nah begitu juga nih undangan-undangan guru yang udah masuk semua, apalagi duit kalian udah minta.
sudah ada, berikan hak-hak mereka. Kasihan mereka guru-guru agama. Ya, nggak ada yang gaji, nggak ada yang perhatikan, nggak ada yang bicarakan pemerintah kayak orang biasa, kayak siapapun yang membicarakan guru agama. Ya, jangan sampai balak tambah banyak. Ya, kasih tahu kalian yang mungkin ngundang, baik itu masjid, musola dalam Jumatan, masjid ataupun dalam undangan Maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya. Batal silahkan, tapi berikan hak-hak mereka. Ya, mereka punya anak istri yang mereka makan, tapi mereka nggak pernah teriak-teriak di luar. Kenapa? Mereka punya iman, mereka punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka mengeluh, malu dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi bukan berarti mereka tidak mengeluh. Ingat, mereka juga manusia seperti kalian, punya anak istri yang butuh makan. Ya, jangan orang kebaikannya kemudian jangan. Kalian sama semuanya kita, tapi dia Allah, nggak suka teriak-teriak di medsos, nggak suka ngeluh-ngeluh di medsos dan sebagainya. Tapi ingat, kalian harus memperhatikan guru-guru agama, apalagi yang udah ngundang orang dan sebagainya. Ya, yang udah biasaan, jangan Subhanahu wa Ta'ala, tambah lagi. Baik, sudah selesai ya, meninggalkan daripada mencaci maki. Kalau ada orang yang caci maki kita bilang dalam hati, aku puasa. Kalau kira-kira orang masih caci maki dan kita kuat untuk tidak jadi ria, silahkan kita ucapkan, saya lagi puasa. Udah jalan. Kalau orang bilang, oh, lo sombong, masa bodoh. Kalian ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Udah, jangan pernah takut dengan cacian manusia, jangan pernah nggak enak. Kalau kalian nggak enak, takut begini-begini, berarti kalian ibadah sama manusia, bukan sama Allah. Baik, yang terakhir saya mau terangkan, sudah selesai nih sunnah dalam berpuasa. Nah, sekarang yanqasimus shaum ila salasati aqsamin. Terbagi puasa itu dalam 3 bagian. Puasa ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, shaumul umum atau shaumul awam. Puasanya orang awam. Kita masuk yang mana nih? Kebanyakan kita puasa awam, puasa nggak punya ilmu. Puasa awam, ya, rendahan namanya. Ya, di bagian terbawah itu, huwa shaumu anil mufattiratil, ya, mubtilatis saum, yaitu puasa hanya menahan sesuatu yang membatalkan dalam puasa. Itu puasanya orang awam. Kalau kita selama ini puasa hanya menjaga diri supaya nggak batal dari yang membatalkan puasa, berarti puasa kita masih awam. Apalagi nggak pakai ilmu. Perhatikan nih, puasa yang terendah puasanya orang awam. Itu dikatakan puasanya orang awam, yang puasanya hanya sekedar menahan yang membatalkan puasa. Berarti kan dia tahu. Bagaimana sekarang kita nih di Indonesia, umat Islam, ya, nggak tahu mana yang membatalkan puasa. Nanti kalian akan dapat di sini. Ya, nanti berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Di situ kalian tahu, ternyata kalian banyak tidak tahu kalau itu adalah membatalkan puasa. Seperti reak hijau ditelan, itu kan batal puasa. Muntah ditelan, bekas manis-manis, kemudian darah dan sebagainya. Ini banyak orang Islam nggak tahu hal-hal begitu. Ya, paham tuh? Apalagi nggak pakai ilmu. Ini dia pakai ilmu, tapi di puasanya hanya sekedar menjaga supaya nggak batal puasanya. Itu puasa paling rendah, puasa awam. Ya, kita puasa yang mana tingkatannya berarti? Itu puasa yang paling rendah. Nggak pakai ilmu gitu, lebih rendah lagi. Baik, yang kedua, shaumul khusus. Yang kedua tingkatannya lebih naik, puasanya orang khawas, yaitu puasanya orang yang khusus, terpilih. Orang yang terpilih. Ya. Huwa shaumu anil ma'asi. Orang yang puasanya selain dia menjaga dari yang membatalkan puasa, juga menjaga dari maksiat. Yang pertama nih awam, dia jaga doang biar nggak batal, ya, daripada yang membatalkan puasa. Tapi masih nggak, ya, maksiatnya apa? Itu jalan-jalan, lihat paha, ngeliat orang, ngegosip, ya, puasa cuma main catur apa dan sebagainya. Pokoknya puasanya nahannya hanya nggak makan, nggak minum, jangan sampai berjima,
jangan sampai muntah. Pokoknya dia hanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak menjaga yang membatalkan pahala puasa. Itu puasanya awam. Puasa yang kedua, selain dia menjaga yang khusus nih, dia menjaga daripada membatalkan puasa, juga dia menjaga daripada maksiat. Tuh, jadi nggak mau maksiat, mulutnya dijaga, nggak ngomongin orang. Ya, matanya dijaga, mulutnya nggak mau gibah. Itu puasa yang khusus di atas orang yang awam. Nah, yang terakhir yang paling tinggi, ya, ini puasanya para nabi. Tapi kita harus belajar. Ya, puasanya siddiqin, puasanya sahabat, puasanya ulama, wali-wali Allah Ta'ala. Apa? Saumu khususil khusus, puasanya orang yang khusus lagi. Fai ai fi. Fi dah panjangnya begitu. Ya. Saumu ammasillah, yang puasanya Allah. Selain dia menjaga yang membatalkan puasa, dia juga menjaga daripada maksiat, dan semuanya itu hanya karena Allah. Jadi nggak pernah takut dengan cacian, nggak pernah takut karena singgungan, tidak pernah soal pahala dan sebagainya, sudah karena Allah. Ini paling susah kita kalau puasa, ibadah karena Allah, masih karena yang lain. Dari mana Habib? Udah dari karena Allah. Ya, buktinya kita sholat untuk siapa? Allah. Ketika kita sholat udah seminggu, 3 minggu, ngaji, ya, puasa, setahun dia ngomong, kok gue hidup gak diperbaikan nih? Bukan dihisab dirinya. Nah, berarti selama ini puasa bukan karena Allah. Berarti selama ini kalian duduk di majelis ilmu 1 tahun 2 tahun belum ada perbaikan, bukan karena Allah. Kalau karena Allah nggak peduli. Ya, nggak peduli orang-orang hebat seperti Nabi Muhammad SAW aja, yang udah paling masya Allah, anda nggak bisa sebutin ketinggian yang luar biasa. 3 hari dicari untuk nggak kasih orang. Kita nggak ambil makan, nggak makan 3 hari kagak. Kemudian belum ada perbaikan, ya Allah disalahin. Gue nggak ngaji dah. Udah mulai itu gitu yang dihilangin tuh. Ya, kalian mau ngaji, duduk di majelis ilmu, mau nyari dunia. Kalian mau sholat, mau puasa untuk cari dunia. Bukan kan? Mencari Allah, keridhaan Allah Ta'ala. Jadi jangan peduli dengan proses-proses urusan dunia. Nah, kebanyakan begitu, goyang deh, nggak ngaji deh, karena kerja. Puasa, Masya Allah, gila, ada ini diambekin. Ya, makanya orang-orang khusus luar biasa. Ini golongan-golongan wali Allah Ta'ala. Belum bisa kita belajar dulu yang puasa awam. Ya, jangan sampai lebih dari awam, ya, nggak ngerti. Kenapa? Nggak duduk di majelis ilmu. Makanya kalian duduk, hadir di majelis ilmu. Ya, mau yang mana lagi nih? Yang paling awam, yang paling rendah, puasanya dia tahu yang membatalkan puasa. Itu doang dia. Nah, sekarang nggak tahu yang membatalkan puasa, mau dikata apa lagi? Mau lebih rendah dari mana lagi? Inilah kebodohan yang luar biasa. Ini yang menghancurkan kita. Tuh kalau bahasa kita dongo, orang dungu itu, ya, kalau Anda baca kitab, ya, orang nggak tahu, nggak mau tahu, tuh orang yang nggak tahu, ya, dan dia tahu dan nggak mau tahu. Tuh, seperti misalnya Anda ini bodoh, Anda bodoh, tapi Anda nggak tahu kalau Anda bodoh, kan lucu. Ada orang bodoh tahu dirinya bodoh, dia mau belajar, cakep. Ada orang bodoh tahu dirinya saya bodoh, kemudian cakep. Ini udah tahu diri bodoh, tapi dia nggak tahu kalau dirinya bodoh dan nggak mau tahu. Nggak mau tahu artinya nggak mau belajar ilmu. Itu belangsak iman. Ini yang terjadi sama kita. Udah nggak ngerti ilmu puasa, nggak tahu ilmu sholat. Ya, nggak tahu, tapi sok belagak tahu, nggak ngaku dirinya nggak tahu, udah nggak mau belajar ilmu agama. Ya, sombong itu manusia. Ya, merasa dirinya bisa, padahal nggak bisa sama sekali. Yang tahu saya Bang Nilai, orang yang mengerti, makanya duduk di majelis ilmu. Bahasa pedas begini karena sayang. Ya, nggak bisa dengan manja-manja kita. Kalau kita nggak tahu, belajar ilmu agama. Karena menyelamatkan kita dari pengetahuan kita. Bagaimana tata cara yang benar menghadap Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya menjadi manfaat baik buat kita semuanya. Jangan lupa keikhlasannya, keperhatiannya dan sebagainya. Ya, ada rekening dan sebagainya, silahkan. Ya, ini Anda terpaksa
ya karena dalam keadaan kondisi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semuanya agar setelah badai ini berlalu, ya kita bisa duduk lagi di majelis ilmu kumpul. Ya mudah-mudahan. Kalau masih juga nggak kumpul, udah dikasih live streaming buat jamaah aneh, ya jamaah ini banyak, ya anda nggak buka pengajian, anda tutup sementara karena keadaan yang luar biasa, ya fitnah dan sebagainya. Apa ya, kalau anda buka kan jadi fitnah, makanya anda ikutin aturan, anda taat kepada aturan yang ada. Tapi udah anda kasih kemudahan begini, masih nggak mau ngaji juga, ya lewat media sosial, inti siapa jadinya? Tapi ngaku jamaah nih, jangan. Ya, anda nggak bakal lakuin jamaah nih. Udah dikasih kemudahan live streaming, masih kasih tahu yang lainnya. Ya, di akhirat juga anda nggak akuin. Anda orangnya paling tegas soal hal-hal begini, nggak ada kepanjaan. Ya, udah kebanyakan kita ini dikolok. Kita terlalu banyak dikolok, lupa diri dan sebagainya. Akhirnya orang yang dikolok itu otaknya nggak jalan, mudah ditipu daya dengan keadaan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi na'am yukafu mazidah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sunnah-sunnah puasa selesai. Insyaallah dilanjutkan malam berikutnya pada malam esok hari, yaitu yang makruh di dalam puasa. Nanti akan tahu, nyicipin makanan boleh gak? Makruh gak? Nggak jadi makruh, nggak jadi dosa, nggak jadi haram, asal tahu ilmunya ya. Kok bisa begitu? Tunggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.